Assalamualaikum. Ya baik, materi pada kali ini ya ini bab 4 teman-teman sekalian. Jadi pesan audiens dan saluran komunikasi. Jadi bab yang pertama yakni ada pendahuluan mengenai pesan bisnis yang akan disampaikan itu bermula dari suatu ide atau gagasan dalam kegiatan bisnis. Gagasan itu sangat luas, bercampur aduk dalam alam pikiran. Perlu dirumuskan secara fokus dan disederhanakan agar lebih menarik. Pesan itu harus diolah, diformulasikan, encoding sebaik mungkin. Ya, seperti saya menjelaskan ini ada nada bicaranya seperti itu ya. Oke, diperlukan kemampuan membuat pesan yang disesuaikan dengan sasaran atau audiens, yakni para kalian ini, yakni peserta atau para mahasiswa yang ada di sini, yakni itu audiens. Banyak pesan yang gagal karena tidak mampu menganalisis audiensnya. Harus dibedakan antara audiens ilmuwan, pedagang, pegawai negeri, tentara, buruh tani, pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Jadi harus bisa dikondisikan bagaimana kita harus bisa melihat audiens itu seperti apa. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang pesan bisnis, menentukan tujuan pesan, dan menganalisis audiens. Yang pertama yakni mampu membuat pesan. Sudah sering tahu ya, nah itu juga pesan. Selanjutnya mampu menganalisis audiens. Selanjutnya mampu menentukan ide pokok. Dan yang terakhir yakni mampu memilih saluran komunikasi yang tepat. Selanjutnya ada pesan, audiens, dan saluran komunikasi. Yang pertama, membuat pesan bisnis. Pesan adalah suatu kehendak, pemikiran atau ide yang disampaikan pengirim atau disebut sender kepada penerima pesan, disebut juga receiver. Sebenarnya untuk membuat pesan diperlukan 3 langkah, yaitu yang pertama perencanaan pesan, yang kedua yakni penyusunan pesan, dan yang ketiga yakni revisi pesan. Jadi setelah kita mempelajari mengenai audiens komunikasi tadi, kita melanjut ke bab 5 yakni mengenai media komunikasi. Yang pertama yakni ada pendahuluan. Komunikasi memerlukan media agar pesan itu cepat sampai dan dapat diterima serta dipahami. Terdapat media komunikasi sosial yang sekarang mampu menjangkau audiens secara cepat dan akurat, misalnya telepon, fax, medsos, TV, dan lain-lain. Komunikasi yang disusun dalam bentuk surat bisnis bisa disampaikan menggunakan media tersebut. Surat bisnis, surat elektronik, dan semacamnya. Bisa berupa surat penawaran barang, surat permintaan barang, tawaran bekerja sama dalam berniaga, dan lain-lain. Ada juga surat penawaran jasa seperti lamaran pekerjaan, baik perorangan maupun perusahaan. Sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing, dalam berkomunikasi bisa dilakukan melalui visual audio atau audio visual yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memilih dan melakukan komunikasi bisnis serta mampu membuat surat bisnis. Jadi yang pertama mampu memilih media komunikasi sosial, bisa dipilih ya melalui telepon, WhatsApp, atau medsos. Yang kedua yakni mampu membuat surat bisnis. Nah, ini mahasiswa harus bisa membuat surat bisnis. Lainnya yang ketiga mampu berkomunikasi lewat telepon, internet, dan medsos. B. Memilih media komunikasi dan surat bisnis. Memilih media komunikasi sosial menurut Endang dan Mulyani 2009. Media komunikasi merupakan alat atau sarana untuk melakukan dan mempermudah proses penyampaian pesan.
ide dan sebagainya dari komunikator kepada komunikan. Jadi komunikator adalah orang yang ingin menyampaikan dan komunikan adalah orang yang menerima pesan. Seperti itu. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, fungsi media komunikasi adalah yang pertama menumbuhkan motivasi bagi para komunikan, B. menumbuhkan daya tarik pesan atau informasi yang akan disampaikan, C. mengefektifkan proses penyampaian pesan atau informasi. Yang keempat, yakni mempercepat waktu yang diperlukan untuk menyampaikan informasi. Dan yang kelima, menjelaskan isi dan maksud pesan atau informasi yang akan disampaikan. Para mahasiswa, saya tadi sudah menyampaikan mengenai bab 4 dan bab 5 mengenai pesan audien dan saluran komunikasi, dan yang bab 5 adalah media komunikasi. Mungkin ada yang ditanyakan agar bisa kita berdiskusi bersama. Pak, saya izin bertanya, mengapa cara penyampaian pesan harus dibedakan antara audien ilmuwan, pedagang, para pegawai, tentara, buruh tani, pelajar, mahasiswa? Kenapa harus dibedakan? Terima kasih. Yang bagus ya, Mbak. Pertanyaan tadi, mengapa harus dibedakan cara berkomunikasi antara ilmuwan, pedagang, pegawai negeri, tentara, buruh petani, pelajar, dan mahasiswa? Karena di segi umur itu sudah berbeda, bukan hanya di segi umur tapi di psikologisnya juga berbeda. Terus bagaimana mereka untuk menerima pesan tersebut juga berbeda. Pak, bisa diterima, Mbak? Ya, Pak, terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan yang bisa didiskusikan lagi? Tidak, Pak. Oke, baik, mungkin sudah cukup pergaulan pada hari ini. Kurang lebihnya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.